Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamim muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat Jamaah Masjid Al-Amilin, kita berharap kepada Allah, kita lahir dulu fitrah suci, bergaul di dunia ini dengan dua sifat, sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur ini mendominasi dalam diri kita, kadang-kadang sifat takwa, dan nafsu kita kadang-kadang berkutat di nafsul lawamah. Ada kita menyesal dengan dosa yang dilakukan, kadang-kadang kita lupa kembali. Kita berharap semua kelemahan ini kita sadari dan kita istighfar. Penuh harapan kita kepada pemilik alam semesta ini, kita mendapat ampunan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji zat yang maha kuasa itu, zat yang memiliki segala yang ada ini, dan dia peringatkan kepada kita bukan ketika orang meninggal saja ayat itu berlaku, tapi berlaku selama-lamanya di dalam ruang dan waktu selama dunia ini masih ada. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan terjadi itu selalu untuk manusia ini. Maka di dalam gerak langkah kita, dalam hirupan napas kita, banyaklah kita ingat kepada zat yang maha pencipta itu, mensyukuri segala nikmatnya, bersabar dengan musibah yang didatangkannya. Semoga kita dikelompokkan dengan orang-orang yang diredainya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kita pada pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca surat nomor 2 atau surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian kita teruskan ayat 172. Yang pertama dipanggil oleh Allah seluruh manusia, yang kedua dipanggil orang yang beriman saja. Jadi 169, 170 bukan kita tinggalkan. Supaya apa, ibu-ibu dan bapak-bapak? Supaya diindang, ditampi tarikh, dipilih hatta cie-cie kaum muslimin bagaimana kita berakhlak dan beradab dalam hidup ini. Kita bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard,
makanlah olehmu dari apa-apa yang ada di muka bumi. Kaum muslimin, makanya manusia ini bapak-bapak boleh pergi ke negeri lain asalkan di bumi ini saja. Sebab disebut di sini fil ard. Maka bapak jangan berencana ke membuat perumnas di Venus. Ya kan? Namanya planet dan lain-lain. Jangan. Sebab apa? Kehidupan, rezeki yang akan dikais, fasilitas yang disediakan Allah hanya ada di muka bumi ini. Dan bumi itulah planet yang diizinkan oleh Allah, yang cocok dengan kondisi manusia untuk dihuni. Karena jaraknya dengan matahari itu kaum muslimin sangat ideal. Kalau planet lain ada yang jauh dari matahari, maka tanahnya, airnya, apa yang ada di sana jadi es. Kalau kita berada di sana, darah kita, air seni kita juga akan jadi es. Tidak mungkin ada kehidupan. Pergi kita di sana langsung meninggal. Andaknya kubuan orang nak ada kamu ngubuan sinan. Sian sampai ke sinan jadi es ya kau ngubuan. Ada planet lain yang ekstrim, sangat dekat dengan matahari. Ada enggak apa-apa nak datang pagi konan orang Sungai Puah, Kecamatan Sungai Puah, Agam ada. Orang sinan di zaman Belanda pak, itulah pandai membuat badie. Dia ini pandai besi pak. Orang Sungai Puah tu pandai besi. Lain takkan ada pak dulu tarika loyang. Jo tampuruang mai duiannya, mangean untuk ke digosok itu dimasuk embaro tampuruang. Itu orang Sungai Puah buat. Nan pandai membuat badi itu dulu ditangkapi oleh Belanda semuanya. Ya kan? Jadi mungkin juga orang Sungai Puah aku keturunan Nabi Daud pak. Sebab Nabi Daud tu pandai besi. Ya mungkin ya. Saya tidak memastikan. Orang Sari, orang Sungai Puah, Batagak, Batu Pelano, Abih, Lapik, Bantal, Tajua, orang rumah mausia pula. Akama badan kadi bawah. Lain nak ada apa-apa kena usia dari orang rumah lah. Ayo elok-elok zelah perangai. Jangan macam-macam. Jadi kalau di muka bumi ini kita bisa, kita sanggup, kita diberi kesempatan oleh Allah, boleh mengais rezeki di Eropa, boleh di Amerika, dan boleh di mana-mana saja. Allah menyebut di sini bukan di Indonesia. Makanlah olehmu wahai manusia rezeki dari apa-apa yang saya sediakan di muka bumi ini. Itu mungkin orang Minang kau banyak pai merantau. Kalau namanya SAS pak, SAS, IKPS, itu di mana garisnya ini pak. Kemudian ada lagi namanya Pariaman, ala nama kesatuannya. PKDP. PKDP, IKPS, SAS. Ada yang komunitasnya lebih dari itu, IKM. Itu semuanya berkumpul. Ikatan Keluarga Minang. Di masa negari nyoni teman Pak orang tu. Termasuk Amerika tadi. Nah, cuma diingatkan oleh Allah, di bumi mana kamu memakan dari apa-apa yang saya sediakan di muka bumi itu, syaratnya karena kamu itu lahir fitrah,
agar engkau mati fitrah kembali, makanlah halalan thayyiban. Yang halal lagi baik. Karena makanan itu, Pak, tidak seberapa yang jadi ampas. Itu banyak jadi gizi dan protein yang dibutuhkan tubuh kita. Sehingga kita diberi dengan makanan itu oleh Allah kudrat dan kesehatan fisik. Namun kalau makanan yang kita konsumsi itu haram, kemudian zat makanannya halal tapi uang pembelinya haram, itu akan mempengaruhi darah yang dipompakan oleh jantung yang bercampur dengan oksigen akan naik ke otak manusia itu. Maka manusia itu cara berpikirnya juga kepada yang haram-haram. Ini bahayanya makanan yang haram. Sebagai rantak penyudai tanun, kilik, penyudai hujan, manusia yang melakukan ini tidak mau bertobat, bagaimana dia nanti? Kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabih. Tiap-tiap manusia yang dagingnya tumbuh, otaknya, pemikirannya, jasadnya yang dibesarkan, yang disuburkan dengan makanan yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lah jadi tempatnya. Manusia aku kan dia haka dek manusia apa? Dek Allah. Ado aka aku nalurui, ado nam pencong. Mengko disebut de orang wak jadi aka. Itu manusia ini. Apa kata manusia? Di akal-akalinya ya. Kalau nandape dari nan haram tu sebahagian kita infakkan, lai suci nanti enggak. Ada ulu bupati nam ngecek jambo sebiko pak. Ndak baak korupsi tu ustaz. Tu payu umrah minta ampun lo sinan. Pulang sinan mereka korupsi lo ni. Nang keceknya abaknya punya negeri. Dia yang memiliki semuanya. Semuanya harta Allah harus diambil dengan cara yang diatur oleh Allah. Kalau cara menurut nafsu awak nang katanya yo. Kalau arato nan aram ko disedekahan ba alo atulah. Man jama'a malam min haramin. Siapa yang mengumpulkan harta dari yang haram, summa tasaddaqa, kemudian nyosedekahan, lam yakum fihi ajrun, tidak dapat dia pahala upah dari Allah. Wa kana ismuhu alaihi, nandape dia dosa. Jadi bapak-bapak arato nan haram tu biar diinfakkan mana ndak dapat pahala dosa dapat. Ini bahayanya. Allah tidak melarang di mana saja kita akan berusaha di muka bumi ini, tapi kumpulkanlah harta yang halal lagi baik. Sudah tua kecil Allah, wala tattabi'u, janganlah kamu semua kita ini bu, semua manusia, wala tattabi'u, pakai waw di mukanya. Jadi ndak Ristawardi seorang panggil Allah, ndak Pak Wafdi seorang, ndak Donald Trump seorang, ndak Joe Biden seorang. Kini Donald Trump kalah betuka Joe Biden, ya kan? Indah itu seluruh manusia. Makanya siko panggilannya wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Kenapa Allah mengingatkan? Karena syaitan ini juga dapat izin dari Allah untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah. Inilah kehidupan kita Pak di dunia ini. Kita disuruh beriman, bertakwa oleh Allah, ya kan? Tapi syaitan juga dapat izin dari Allah mengganggu kita. Kalau begitu bagaimana itu Ustaz? Balindung awak ke Allah balik. Siapa yang menciptakan setan itu? Allah. Memang semuanya di bumi ini bapak-bapak kaum muslimin, kalau awak mempaturuikan anang ketujuh dawa, tidak ada yang sesuai dawa. Anjing haram, babi haram. Tapi dipagunakan dek manusia dengan izin Allah, nanaram mengajar nanaram. Ada orang berburu babi jojawi? Tidak Pak. Berburu babi itu jo anjing. Jadi koknya gigi, nah di anjing tu nyo sama najis keduanya. Anjing ko sampai kini yang bocah lihat Pak, hari Minggu patang besar-besaran orang berburu babi ko di kayu tanam. Nggak ada pakai masker. Ya. Jadi nampaknya anjing ko tahan dek corona Pak. Nang kedua asalah dia doan ke babi itu Pak, ndak ada istilah mundur dia. Berarti babi itu babaun dia, maka penciumannya ndak hilang. Ya kan? Kira-kira ada anjing tu minum tetalu, minum vitamin C. Anan kuncinya apa? Nyo panganannya ndak ada kayak itu. Jadi apa jangan terlampau takut jo corona. Kalau banyak orang yang stres Pak, nyoba kurung saya di rumah Pak, indak keluar. Serupa kami ustaz gua atakui kamu saji menyampaikan gaji. Bakurung saya di rumah asinan nang kene Pak. Jadi segalanya ini ndak boleh berkelebihan. Mengikuti peraturan iyo. Mau tinggal masker mau tadi nampak masker sih kau. Pak mau ambil cik ya Pak Des. Mana? Aku sudah ngaji mau pakai balik minum tetalu mau buka lo lihat. Yo nyampang ko ado ambo bibit corona tu kini jarak apa duduk jambo kan jauh. Insyaallah lah ambo ndak basin-basin lo. Lah ndak batuk darah lo. Petang lagi tambuh aja makan namo. Kini lihat ada kue ke? Kemudian ketika Allah memanggil orang yang beriman, Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah olehmu makanan yang baik. Bedanya je tadi Pak, halalannya tidak ada oleh cuitu napi cayonya Allah ke orang baiman Pak. Orang baiman kok pasti mencari makanan nan baik, kanyo tinggalkan nan haram. Pasti orang nan baiman tu ndak kama makan nan haram. Maka Allah hilangkan untuk orang baiman tu kalimatnya halalan tadi ndak ada sinan. Ambo percaya orang nan baiman tu ndak kama makan nan haram. Jadi kalau ada pejabat nyolah haji, kalau baimannya tu amohnya ma BMPT sekian juta untuk ke Makkah, tapi pulang sinannya korupsi. Lebih iman? Enggak. Jadi iman tu nampaknya bisa bertambah, bisa kurang dan bisa hilang balik.
walaupun orang tu haji. Karena tidak diperbaharui. Kata Nabi, jaddidu, perbaharui tarui. Salah satunya serupa kita pagi gini kok Pak. Ada Pak Ibu tadi nan sakit gigi kepai kemari, atau sakit parui, ya kan? Dengan adanya kita seperti ini Pak, dihilangan oleh Allah. Hilang oleh Allah. Maka salah satu memperbarui iman itu menghubungkan silaturahmi, mendengarkan santapan rohani. Sebabnya tidak bisa dibalikan Pak. Santapan rohani harus ada, santapan jasmani harus ada. Kita manusia aku seperti itu Pak, Bu. Biarlah hendak makan-makan awak kali mendengar pengajian yo. Mudah-mudahan yo pelihara ada Allah. Lama tulang nyo. Didengar saya pengajian taruh itu ibadat Jawa tu hendak makan-makan. Sedangkan Nabi Daud puasa sehari indak sehari, puasa sehari indak sehari. Ndak bisa nyo ndak makan. Jadi kedua-duanya kita butuh. Maka akhlak yang paling tinggi akhlak kita kepada Allah. Sesudah itu akhlak kita kepada Rasul. Sudah itu akhlak kita kepada diri kita. Jangan diniayo diri awak. Sesudah itu akhlak kepada seluruh alam semesta. Alam semesta ini jangan dirusak. Nah niko ko Pak kaji nengko kita kaji pagi ko akhlak makan jo minum. Marahna sempurnonya agama Allah. Makan jo minum nyo tunjukan awak di Allah. Anan kadi makan ba caro makan dari masanya nan dimakan supaya awak jangan rusak. Jadi adab makan. Apa-apa ibu-ibu selama diundang orang barale ada ndak pai barale di gedung? Baik kan? Ambo mencalik Pak kadai ma aku lah barangkali. Tu di UPI, tu di hotel Pangeran. Bapak-bapak, aco ndak cukui kurisi kalau orang laka makan. Ya nak? Ajamaah nan tak mengerti jo sunnah Nabi anyo makan tagak mauta bajajan jalan sate nyobai lamang tape nyobai sambil berjalan. Ndak usah sunnah Nabi kita kaji lo Pak. Tanyalah dia Pak ke dokter. Kalau makan tagak tu capek ginjal rusak. Jadi ndak ada adab. Abang kau sampai betul Pak, orang baralek di gedung kau kumpulan orang dulu Pak, ala banyak orang tua, barunya mulai acara. Pertama tari gelombang loh, iya kan? Sudah tu tari berbendi-bendi ke Sungai Tanang, sudah tu aleh tari pasambahan. Sudah tu kata sambutan dari si pangka untuk tamu dan kata sambutan dari tamu yang datang. Iya kan? Sudah tu diselalo jo hiburan. Tu pai dulu kateh pentas salam-salaman. Iya kan? Sudah tu baru makan. Ndak cukup berisi le Pak, kurang tiba ya. Jadi orang kafir makannya begitu Pak. Setan juga begitu. Mereka makan berdiri, minum berdiri. Ambo masuk ketek saya dulu Pak. Awak ketek itu kan tak selalu nak tentu lah. Atau minum mak sambil tagak. Oh adi duduklah minum. Pancara talu ayam dinyo je. Kalau ada orang mengandung duduk di pintu, jangan duduk je di pintu tu nak suruh balik anak keluar aja.
Sebenarnya duduk di pintu tu mambek jalan. Itu. Sekarang saya duduk ni Pak. Kuat do nasi goreng Pak. Kan tak boleh dimakan. Tapi lebih rancak duduk baselo le. Parui awaknya bagi 3 dari Allah. Karusuk si kocek, ke si kocek, ke muko cek. Awak baselo mangko usus tu naik kateh. Kalau baju entai kau nyolapeh ke bawah. Kalau tagak nyolapeh mana mangko langsung ke ginjal. Nan makan tagak duduk lalok tu celai Pak Jawi. Coba Pak calik. Jawi kalau makan rumput sehari tu Pak, tu ndak langsung tu. Ada penyimpannya dia sewalah kateh ko. Awe ko lalok malamnya keluar lik. Atau nyukunyan. Memang mah biak namanya. Jadi apa kalau lah mengalai itulah dibaca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq. Nyatakan juga contoh jin lalu salah. Dimakan juga contoh jin sambil lalu tu meniru Jawi Pak. Jadi makan ada adabnya. Satu itu. Jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Mau kau dapat undang beralik ke gedung kau Pak, tak ada kursi tempat duduk lain. Karpetnya kan bersih. Kalau di gedung tu kan berpijak si karpet je sepatunya. Habis kau dicuci lah serawak tiba di rumah. Pasal lo saya jangan tagak. Tapi kalau diupi rancak lo Pak, macam caranya? Gedung tempat orang lain tu dakik jom saji. Iya kan? Ada bawa saya nasi ke teras jom saji tu si anak selo. Ni lapik lah terkambang. Padahal tuduh awak Jawi je setan dia Allah makan tagak tu. Kau nak setan awak Jawi tu nya. Nah, sudah tu adab yang kedua, jangan mengatakan ndak lama. Rasulullah itu orang yang paling beradab makan. Nabi itu kalau makan Pak, nyo tambuhan nasi sekiro-kiro, ya kan? Nyo biko ada bertambuhnya, tapi sanduk pertama tu sekiro-kiro, nyo letak piring di bawah, tu nyo alih jo kain putih. Piring tu. Kalau ada rimah terserak kau nyo pilih. Ya kan? Kemudian ada sisa makanan siko. Jadi ada orang jamaah tabligh nama amalan itu Pak, jangan Pak cemehan. Memang jo itu makan Nabi. Ya kan? Aku ada orang Pak nyo tambuhan ayam, nyo tambuhan dendeng, nyo tambuhan ikan karang. Abeko saparo habis baru nyo siram nyo ieu temala. Kalau ada orang beralik kat 100 orang mereka itu barakah dikutuk di Allah mubazir. Mubazir. Dia orang kadang-kadang biasa saja. Entah membanggakan nama itu. Petang tu je lah di embo makan pondok gulai kambing. Ya kan? Seketik saja makan gulai kambing tu siramnya ye lah. Kadang-kadang bisa mungkin ibu hati orang tak lama gulai aku kecil orang aku kecil. Kalau lalu lapar parui lah jampai makan. Tu engkau kecil Nabi makan ketika lapar berhenti sebelum kanyang bana disambung lah dak cik sebab di Nabi tak ada bananya tu. Makan setelah lapar berhenti sebelum kanyang. Ya kan? Ada tambahlah dak sabalun kanyang bana. Alun zangkil itu. Di zaman dahulu Pak, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kalau nyo kecen makan tak lama Pak, hanya hilangan makanan tu dia Allah. Nak docik je. Kacang tujin hilang, sagun bakar hilang, kue pesong hilang, lamang tapai hilang, gulai kambing hilang, gulai periuk hilang, pangik pitulo hilang.
hilang sama. Tidak ada makan. Jadi Nabi kalau dia tidak setuju dengan makanan itu, dia tidak komentar. Nyuaniang saya. Kadang-kadang bisa tak makan dikecek atau apa. Kalau dikecek tidak lama tu. Aku ada cerita cik. Cerita analogi, jangan nampak tanya lo hadisnya kok. Di mana hadisnya tu? Ustaz, tidak ada hadisnya. Kalah menjadi biasa di orang awak. Kalau baralik dun sanak suami atau adiknya atau kemanakannya, nan minantu ko kampai ke rumah mintuo memasak. Kalau alik ko ndak catering. Sebab nan namanya minantu ko kunci nan narik puro nan taguh ke pauni bilik nan dalam. Ko elok retak tangannya bawa memupuk jo malambut, ko lai rancak retak lidahnya untuk barundiang bamu pakai. Mau pakai ibu-ibu tu. Kalau seiko daging untuk randang barakarambianya. Kalau seiko ikan sisik ke dipanggil padeh bara asam kandihnya. Kalau awak membuat panggil setuju aja coba dak lunak bara garamnya. Kalau awak kemamangik paku jolokan serupa di pasisir bara takarannya. Kalau awak membuat martabak talu bara taluannya. Itu dimusawarahan de ibu-ibu. Jadi alik ko tambah sore tambah rami. Anam perusi ke rumah mintuoyo suaminya lah pulang ke rumah. Selesai salat isya nan sultan ko kalalok lah. Kecik mintu makanlah dulu sultan. Awaklah makan rumah amai tadi mak. Dia makannya lah seketik bagai amai manggulai pario. Kecik sultan ko ndak lama dia awak pario tu do mak. Hanya lalu lah. Mintu tu ndak lebih sama masuk makan. Rupa ndak mau lalu matonya do. Dek bininya ndak ada. Kalau ambo biar ndak ada, bini gini lain lo je. Nak mula lo tu. Pahinya ka kamar makannya sigok tu doang. Oh gulai kambing mak lama mana di den ngaje. Rupa berbeda nama. Di kampung mintuonya tadi nama Perio, di kampungnya kambing kolama nadi den cuy. Nyo makan tengah malam tu. Habis tinggal kuahnya sale. Perio tanah. Indaknya salin nang kapiriang lo nyo itu Perio tu keteh. Jatuh Perio tu nyo songkok kepala. Pas lo segadang kepala nak mau kale. Kok kadi toko mato tertutui. Baka mambiak penokok nyoba zalalok lah. Orang azan subuh ndak jago je sultan kan. Nah sudah sembahyang mintu lah zikir sultan ko alunya jago lah. Sakit kula sultan ko. Sultan, jago lah subuh hampir habis. Awak domam. Abang kau bantu taku ruang suara ustaz. Suara sultan kau baca. Nyo cali ni mintu kalau milik nyo singkok selimui kiro pariwak di kepala. Anyo tokok di mintu nyo jo penokok baru pacah pariwak tanah tu. Kan? Bah kejadiannya ustaz itu. Nah, di baso orang membuat kue dari bareh, baik kau bagi santan kolak tu namanya apam. Kena bagi kuah saka. Di Padang namanya sarabi, di Pariaman sagang bageh. Jadi namo ku harus ditanya pak. Jadi kecil ndak lama, le terang ada pak dong. Mengecek ndak lama tu ndak boleh. Kadang-kadang namanya nama beda, bendanya itu je. Ini adab-adab makan, ndak boleh mencecek makanan. Nabi asinnya buat sambal de istrinya pak tu ditanya
ya kan? Jadi sesudah Nabi makan tuh langsung siram jua ye, ya kan? So siram jua ye. Kenapa Rasulullah ini begitu apa? Nya nak mau ngecen, hanya coba dek ini kira azin. Atau Nabi tu cina Nabi baca roga masak kalau salamu ko bawa jadi pandi aja le anak mu Nabi gitu. Nyu minum zai tu ilang azin tu le. Hanya coba dek ini. Jadi Nabi itu tidak pernah melukai hati istrinya. Istrinya juga tidak pernah melukai hatinya. Apa-apa ibu-ibu nalai jagih jadi Allah sampai gaik ko berpasangan kok kama kapai berdua deh pak jadi tinggal apa kalau lah 70 aku maunya ndak kalau mau ibu mau urus ke dolai iya kan misalnya kau mencari cucu kace berdua pai jadi tinggal ibu seorang yang tinggal apa seorang kejadian banyak cucu bu iya kan nyopasanan dia anaknya ke beranak ketek nan ibu ko pai apa kalau jadi apa puyuh aja dia ndaleh lah tapasonya bata anak seorang lutuitnya lah sakit semayang lah di kursi lah sampai hati ibu meninggal suami pada itu ibu raun-raun ke tempat cucu jadi ini semuanya adab akhlak dan kedatangan Nabi menyempurnakan akhlak kita ini. Mudah-mudahan bapak-bapak walaupun ini kajiannya rendah ya, namun itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bisa berkaitan dengan kesehatan, bisa berkaitan dengan iman. Allah mengukur keimanan seseorang itu apa yang dia makan, bagaimana mendapatkan yang akan dia makan dan bagaimana cara dia makan. Nah, itulah tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan diberikannya kita apa yang terbaik di dalam kehidupan ini untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.